sick and though you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara dari Fakultas Tarbiyah Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang tugas yang diberikan pada mata kuliah Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan. Yang pertama yaitu definisi manajemen keuangan. Adapun pengertian dari manajemen keuangan secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Dalam bahasa Inggris, kata manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengelola, membimbing, dan mengawasi. Secara terminologi, merumuskan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen keuangan merupakan aspek yang tidak bisa dilepaskan dalam suatu manajemen sekolah. Oleh karena itu, manajemen keuangan sekolah pada dasarnya merupakan bagian dari pembiayaan pendidikan dan tercermin dari anggaran yang ditetapkan oleh sekolah. Sehingga untuk bidang ini perlu penanganan yang serius agar dicapai suatu pengelolaan yang efektif dan efisien dalam mengelola anggaran serta program-program yang dibiayainya dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Adapun definisi manajemen keuangan menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Liefman. Menurut Liefman bahwa manajemen keuangan adalah upaya menyediakan dana dan menyediakan dana yang ada untuk memperoleh aktiva. Yang kedua yaitu menurut Erdina SE, yang dimaksud dengan manajemen keuangan adalah pengaturan terhadap aspek-aspek keuangan sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan memaksimalkan kekayaan sehingga dapat memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Menurut Harry, tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan atau memaksimalkan kemakmuran bagi para pemegang saham. Menurut Mustafa, tujuan manajemen keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pendekatan keuntungan dan risiko, yaitu manajemen keuangan harus menciptakan keuntungan atau laba yang maksimal dengan tingkat risiko yang minimal. Yang kedua yaitu pendekatan likuiditas, probabilitas, yaitu menjaga agar selalu tersedia uang kas untuk memenuhi finansialnya dengan segera dan berusaha agar memperoleh laba perusahaan, terutama untuk jangka panjang. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen keuangan. Adapun manajemen keuangan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, harus menguasai fungsi-fungsi manajemen keuangan secara maksimal. Menurut Mustafa, fungsi manajemen keuangan dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu fungsi pengendalian likuiditas. Ada beberapa. Yang pertama yaitu perencanaan aliran kas agar selalu tersedia uang tunai atau uang kas untuk memenuhi pembayaran apabila setiap saat digunakan. Selanjutnya yaitu pencarian dana dari luar atau dalam perusahaan agar diperoleh dan biayanya lebih murah dan tersedianya dana apabila setiap ingin diperlukan. Selanjutnya yaitu menjaga hubungan yang baik dengan lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan dan apabila diperlukan oleh perusahaan pada saat-saat tertentu. Fungsi yang kedua yaitu fungsi
mahal dibandingkan dengan harga barang sejenis dari pesaing. Dan yang terakhir yaitu perencanaan laba agar dapat diprediksi keuntungan yang diperoleh pada periode yang bersangkutan, sehingga dapat merencanakan kegiatan yang lebih baik pada periode mendatang. Adapun fungsi manajemen keuangan yang terakhir yaitu fungsi manajemen ada dua, yaitu yang pertama dalam pengendalian laba atau likuiditas, manajer keuangan harus bertindak sebagai manajer dan sebagai pengambil keputusan, sehingga manajer keuangan dapat mengambil langkah-langkah keputusan yang menguntungkan bagi para perusahaannya. Selanjutnya yaitu melakukan manajemen terhadap aktiva dan manajemen terhadap dana. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.